Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Syahrul Hidayat, Hasbullah Zaki, Ridho Aldiokta Putra, serta Muhammad Fajar Rizaldi akan membahas materi yang telah diamanahkan kepada kami, yakni mengenai analisis time series. Baik, kali ini saya akan menjelaskan definisi analisis time series. Analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya, atau bisa disebut juga perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan atau melihat kondisi keuangan pada masa yang akan datang. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin akan timbul. Kemudian kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Kemudian, dalam analisis time series ini, perubahan-perubahan struktural yang akan berpengaruh terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan. Perubahan-perubahan struktural yang akan mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan antara lain, yang pertama adalah peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah perubahan kompetisi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Kemudian yang keempat adalah akuisisi dan merger, atau bisa disebut juga penggabungan perusahaan. Dan di sini kita dapat melihat data penjualan PTA dan PTB. Di sini terdapat merger atau penggabungan. Nah, dari tahun 2014 penjualan PTA sebesar 9 miliar, sedangkan PTB 5 miliar, dan jika digabungkan dalam tahun 2014 yaitu didapatkan sebesar 14 miliar. Begitu juga di tahun 2015 di penjualan PTA yaitu sebesar 10 miliar dan PTB sebesar 6 miliar yang digabungkan menjadi 16 miliar. Begitu seterusnya. Itu adalah hasil dari merger atau penggabungan sebuah perusahaan yang mana dapat merubah suatu angka dalam analisis. Kemudian terdapat 3 pendekatan dalam analisis time series. Yang pertama, pendekatan ekonomi. Apa sih yang dimaksud pendekatan ekonomi? Pendekatan ekonomi adalah sistem yang dapat digunakan dalam arti metode atau tata cara untuk memahami suatu persoalan atau suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan statistik, yang mana memiliki arti yakni adalah mengumpulkan data atau fakta, mengolah, menyajikan, dan menganalisa, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan dengan didasarkan pada fakta dan penganalisaan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan visual. Pendekatan visual adalah menggunakan metode procedural programming di mana segala sesuatunya harus dijalankan secara urut dan beraturan. Selanjutnya, yakni mengenai kegunaan analisis time series. Analisis tren ini memiliki kegunaan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Teknik analisis ini biasanya dipergunakan untuk menganalisa laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Nah, analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksikan situasi masa ke masa yang berikutnya. Analisis tren ini bermanfaat untuk menilai situasi atau tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang
berdasarkan garis tren yang sudah terjadi. Untuk melakukan analisis trend series berindeks hal-hal tertentu yang bisa dipakai dalam teknik trend ini, maka dapat melakukannya melalui yang pertama, yakni metode statistik dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode. Yang kedua, menggunakan angka indeks. Nah, langkah-langkah untuk melakukan analisa tren berindeks ini adalah sebagai berikut. Yang poin A, menentukan tahun dasar. Tahun dasar ini ditentukan dengan melihat arti suatu tahun, bisa tahun pendirian, tahun perubahan, atau regenerasi, dan tahun bersejarah lainnya. Pos-pos laporan keuangan tahun dasar dicatat sebagai indeks 100. Pada poin B, menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Nah, untuk poin C, memprediksi kecenderungan yang mungkin bakal terjadi berdasarkan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisa. Untuk poin yang terakhir, yakni poin D, mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut. Data penjualan mencerminkan 4 macam faktor. Nah, faktor-faktor apa saja yang ini? Yang pertama adalah tren, yang kedua siklus, yang ketiga musiman, dan yang keempat ketidakteraturan. Time series mengukur pengaruh tren. Tren suatu data bisa dilihat dengan cara yang pertama, menggambar dengan tangan, yaitu dengan cara menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Kelebihan dari tren ini ialah sangat praktis dan sederhana, namun kelemahan dari menggambar dengan tangan ini ialah kurang konsisten atau subjektif. Selanjutnya yaitu menggunakan model matematika atau model least square, yaitu menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya yang paling kecil dengan yang paling kecil. Kelebihan objektif dan kelemahan terlalu mekanis. Nah, umumnya rumus yang digunakan ialah A ditambah BX. B. Tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa yang akan mendatang. Padahal beberapa situasi penjualan tumbuh merambat pada periode berikutnya. Misalnya suatu produk baru diluncurkan, pertumbuhan awal periode akan sangat cepat. Kemudian memasuki tahap kedewasaan, yakni pertumbuhan tersebut akan semakin melambat. Umumnya rumus yang digunakan ialah Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin yang ke-C, yaitu analisis siklus. Nah, analisis siklus itu biasanya dimunculkan ataupun selalu terbit dalam jangka waktu menengah. Nah, jangka waktu menengah tersebut itu adalah sekitar 2 sampai 10 tahun. Nah, untuk menghitung analisis ataupun pengaruh siklusnya itu bisa menggunakan rumus persentase tren. Nah, rumusnya adalah persentase tren sama dengan Y per YT dikali 100. Nah, di dalam contoh sebelumnya itu ada kecenderungan siklus dengan jangka waktu 7 tahun, yang artinya tahun 2000 menunjukkan penjualan tinggi, dengan selisih selanjutnya penjualan tinggi tersebut akan diperkirakan muncul pada tahun 2008. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya, itu selanjutnya adalah tentang analisis musiman. Nah, analisis musiman ini sangat bergantung ataupun bisa dimunculkan dan bermanfaat pada beberapa situasi. Contohnya, yang pertama, apabila analisis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, sebagai contoh, PTA mempunyai anggaran penjualan tahun 2019 sebesar 1 miliar. Dengan nilai tersebut, maka disimpulkan per triwulannya itu adalah 250 juta. Dengan indeks musiman itu terbagi 4 triwulan. Yang pertama, triwulan 1 0,99, triwulan 2 1,01, triwulan 3 0,90, dan triwulan 4 1,10. Di sini ada ditampilkan total ataupun indeks musiman yang ditampilkan dalam 4 triwulan. Nah, di situ kita bisa lihat
Di kolom pertama itu adalah triwulan, di kolom kedua indeks musiman, di kolom ketiga anggaran penjualan, dan di kolom keempat adalah anggaran penjualan dengan pengaruh musiman. Nah, di situ udah dibagi atas 4 triwulan dengan masukkan indeks musiman yang tadi sebagai 4 indeks musiman dalam 4 triwulan dengan anggaran penjualan masing-masing 250 juta. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara untuk mengetahui anggaran penjualan dengan pengaruh musiman. Nah, caranya bagaimana? Itu adalah dengan cara mengalihkan indeks musiman dengan anggaran penjualan. Nah, berarti 0,99 dikali 250 juta itu dapat 247.500. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4 sehingga didapatkan total anggaran penjualannya itu adalah 1 miliar rupiah. Tadi itu adalah yang pertama. Sekarang ada yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah apabila analisis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara lebih jelas. Nah, ini ditampilkan yaitu dari tabel triwulan, indeks musiman, anggaran penjualan dan pengaruh musiman, dan seterusnya adalah tabel anggaran penjualan tanpa pengaruh musiman. Nah, di sini kita akan melihat ataupun menghilangkan pengaruh musimannya terhadap pengaruh tren dan lain-lainnya. Nah, caranya bagaimana? Rumusnya adalah anggaran penjualan dengan pengaruh musiman dibagi dengan indeks musiman. Nah, tadi anggaran penjualan dan pengaruh musiman udah kita dapatkan di pada poin sebelumnya. Nah, di situ kita akan kembalikan lagi dengan cara apa? Kita bagi dengan indeks musiman kembali sehingga dapat total per triwulannya tetap kembali ke 250 juta. Dengan 4 triwulan maka total anggaran penjualannya adalah 1 miliar rupiah. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang metode-metode peramalan. Nah, bisa kita lihat di situ ada 2 tabel ya, ataupun 2 sub. Yang pertama itu adalah univariate dan multivariate. Nah, kita jelaskan itu dulu. Apa sih itu univariate dan multivariate? Nah, univariate itu pendekatan. Dalam pendekatan univariate itu hanya ada satu variabel yang dilihat ketika analisis melakukan perkiraan. Nah, sementara multivariate adalah ketika multivariate pendekatannya adalah beberapa variabel dan interaksi antar variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam perkiraan data. Nah, di situ ada perbedaan di mana univariate hanya satu variabel, sementara multivariate terdiri dari beberapa variabel. Oke, kita jelaskan di mana metode-metode peramalan. Yang pertama dari sesi mekanis. Kalau univariate itu dengan model rata-rata bergerak dan model Box-Jenkins univariate. Sementara dalam multivariate itu adalah model regresi dengan model fungsi transfer Box-Jenkins. Nah, sementara yang kedua adalah non-mekanis. Kalau dalam univariate itu dengan cara pendekatan visual, sementara dalam multivariate itu adalah dengan pendekatan analis sekuritas. Berikutnya ada model penghalusan eksponensial. Kelebihannya karena kesederhanaannya dan data yang dibutuhkan tidak banyak. Rumus dari model penghalusan eksponensial ini adalah FT sama dengan W dikali AT dikurang 1 ditambah buka kurung 1 dikurang W dikali FT kurang 1. FT itu adalah forecast untuk periode T atau waktu. AT dikurang 1 sama dengan data sesungguhnya. Periode T kurang 1 dikali FT kurang 1 sama dengan forecast pada periode T kurang 1. W sama dengan konstanta dengan nilai antara 0 sampai 1. Forecast baru sama dengan W atau data sesungguhnya saat ini ditambah 1 dikurang W atau forecast saat ini. Atau bisa menggunakan rumus FT sama dengan AT dikurang 1 ditambah buka kurung 1 dikurang W tutup kurung dikali dengan FT kurang 1 dikurang AT dikurang 1 tutup kurung dikali dengan F 2009 sama dengan W dikali A 2008 ditambah buka kurung 1 dikurang W dikali dengan F 2008. Berikutnya ada metode-metode peramalan. Metode peramalan ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu mekanis dan non-mekanis. Untuk mekanis sendiri merupakan model rata-rata bergerak dengan model Box-Jenkins univariate, sedangkan non-mekanis pendekatan visual. Model mekanis ini menggunakan model regresi, model fungsi transfer Box atau Jenkins, sedangkan non-mekanis menggunakan pendekatan analis sekuritas. Dalam pendekatan univariate, hanya satu variabel yang dilihat ketika analis melakukan perkiraan. Sedangkan dalam pendekatan multivariate, beberapa variabel dan interaksi antar variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam perkiraan data. Selanjutnya ada perbandingan model-model forecast. Pendekatan analis sekuritas atau multivariate untuk forecasting. Kelebihannya yaitu mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara tepat, mampu memperbarui secara kontinu apabila ada informasi baru masuk. Kelemahannya yaitu biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan, untuk monitoring beberapa variabel dan biaya-biaya lainnya, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisnya. Pendekatan univariate mekanis untuk forecasting. Kelebihannya yaitu kemampuan mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu, tingkat subjektivitas yang rendah,
terutama apabila metode statistik digunakan. Lalu ada biaya yang relatif lebih rendah, dan kelemahannya yaitu jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu, misalnya pada perusahaan yang baru berdiri, serta laporan keuangan yang barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 3 yang membahas mengenai materi analisis time series. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.